Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran geografi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Sinta Lutfiana. Saya adalah mahasiswa dari program studi pendidikan masyarakat Universitas Jember. Bagaimana kabar rekan-rekan semuanya? Apakah semua sehat? Alhamdulillah jika semua dalam keadaan sehat. Semoga untuk kedepannya kita selalu diberi kesehatan sehingga dapat mengikuti seluruh pembelajaran. Oh iya, jangan lupa di masa pandemi saat ini kita tetap harus menjaga kesehatan, memakai masker jika hendak keluar rumah, biasakan mencuci tangan, jaga jarak, dan tetap makan makanan yang bergizi. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas terkait dengan ruang lingkup geografi. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebenarnya, tanpa kita sadari, dalam kehidupan sehari-hari kita telah menyaksikan berbagai fenomena atau gejala yang berhubungan dengan geografi, seperti matahari terbit dari timur, perubahan musim, hujan turun yang membasahi bumi, hingga bencana alam seperti gempa bumi, erosi, atau gunung meletus. Jadi apa sih geografi itu? Dan apa aja sih objek studi geografi? Jadi, geografi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yaitu geos dan graphien. Geos berarti bumi dan graphien berarti gambaran atau tulisan. Jadi secara harfiah, geografi berarti tulisan tentang bumi, atau sering disebut dengan ilmu tentang bumi. Lebih lanjut, terdapat 3 ahli yang mengemukakan terkait dengan definisi geografi. Marilah kita cermati beberapa definisi dari para ahli berikut. Ahli yang pertama adalah Ellsworth Huntington. Beliau mendefinisikan bahwa geografi adalah studi tentang alam dan persebarannya melalui relasi antara lingkungan dan aktivitas manusia. Seperti contoh, menurut rekan-rekan, adakah tidak perbedaan antara aktivitas penduduk di daerah pegunungan dengan di daerah pantai? Tentu saja ada perbedaan. Di daerah pegunungan dengan kondisi alam yang sejuk dan subur, masyarakat bermata pencaharian sebagai petani atau bercocok tanam. Sedangkan pada daerah pantai, masyarakat pada umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan atau mencari ikan. Jadi dapat dikatakan bahwa persebaran alam dan lingkungan di daerah pantai dan pegunungan itu memiliki perbedaan. Ahli yang kedua adalah Fitz-Chavanner. Beliau menjelaskan bahwa geografi adalah studi yang menjelaskan, menerangkan suatu daerah di permukaan bumi disertai dengan analisisnya. Tidak hanya menyoroti fenomena tertentu saja, melainkan memperhatikan perubahan-perubahan dan dinamika yang berlangsung di atasnya. Contohnya yaitu di daerah perkotaan, misalnya Surabaya. Surabaya identik dengan daerah yang panas, dan menurut vendor ini dia ingin menganalisis mengapa sih kota Surabaya ini kok panas banget. Misalkan disebabkan karena Surabaya merupakan dataran rendah, kemudian udara yang sudah mulai banyak tercemar dan kepadatan penduduk. Namun vendor juga ingin mengetahui nih apa sih perubahan yang terjadi dari efek panas yang ada di Surabaya ini. Misalkan perubahan dari orang-orang yang sebelumnya menggunakan kipas angin beralih menjadi AC karena dianggap lebih dingin, seperti itu. Ahli yang ketiga adalah Erwin Tarto. Menurut beliau, geografi adalah studi yang mempelajari hubungan sebab akibat gejala-gejala di permukaan bumi dan peristiwa-peristiwa di permukaan bumi. Seperti contoh peristiwa banjir. Jadi Bintarto ini ingin mengetahui penyebabnya apa sih, akibatnya apa sih, seperti itu. Misalkan penyebab dari banjir adalah banyaknya orang yang membuang sampah di sungai, kemudian penggundulan hutan. Dan akibat dari banjir ini apa sih? Misalkan banyaknya rumah terendam, jika di pedesaan gagal panen karena dari banjir tersebut, kemudian jika di perkotaan menyebabkan kemacetan, seperti itu. Setelah mengetahui definisi geografi, Anda juga perlu memahami apa saja yang menjadi objek studi geografi. Secara garis besar, objek studi geografi itu dapat digolongkan menjadi 4 kajian. Yang pertama ada atmosfer, kedua ada geosfer, ketiga ada hidrosfer, dan keempat ada biosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi.
Objek kajiannya adalah seperti benda-benda langit, cuaca, iklim, angin, awan, hujan, petir, serta pemanfaatan atmosfer untuk kehidupan. Selanjutnya adalah geosfer. Geosfer adalah lapisan bumi yang berada pada dasar samudra, yang terdiri dari beberapa bagian. Pertama yaitu lapisan terluar yang padat yaitu kerak atau kulit bumi yang biasa disebut dengan lapisan litosfer. Tebalnya sekitar 1200 km. Dan yang kedua adalah lapisan tengah atau lapisan antara yang biasa disebut dengan lapisan astenosfer atau mantel yang ketebalannya kurang lebih 1700 km. Dan yang ketiga ada lapisan inti bumi terdiri dari inti luar dan inti dalam yang disebut barisfer dengan ketebalan jari-jarinya sekitar 3470 km. Selanjutnya ada hidrosfer. Hidrosfer merupakan lapisan air yang berada pada permukaan bumi. Objek studi geografinya adalah seluruh air yang berada pada perairan darat maupun perairan laut. Air yang ada di bumi wujudnya berupa laut, sungai, danau, es, salju, air tanah, atau berbagai air yang ada di udara. Yang terakhir adalah biosfer. Apa sih biosfer itu? Jadi dari ketiga objek studi geografi yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu ada atmosfer, geosfer, dan hidrosfer, membentuk suatu lingkup keseluruhan yang terdapat makhluk hidup di dalamnya. Objek studi geografi pada biosfer meliputi seluruh makhluk hidup, mulai dari asal mula terbentuknya kehidupan di bumi yang telah berlangsung sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu, kemudian penyebaran flora dan fauna, serta interaksi makhluk hidup dengan alam dan tempat tinggalnya. Jadi, dari berbagai penjelasan yang telah saya sampaikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi beserta isi-isinya, yang mencakup 4 objek studi geografi, yaitu yang pertama ada atmosfer yang berhubungan dengan udara, yang kedua ada hidrosfer yang berhubungan dengan air, dan yang ketiga ada geosfer yang berhubungan dengan bumi, dan yang keempat dari ketiga objek studi geografi itu membentuk suatu keseluruhan kehidupan yang di dalamnya ada makhluk hidup. Bagaimana? Asik kan mempelajari geografi? Alhamdulillah, sekian video pembelajaran tentang materi ruang lingkup geografi dalam mata pelajaran geografi. Semoga dapat bermanfaat, dan saya ucapkan mohon maaf jika terdapat salah kata atau video pembelajaran ini masih kurang sempurna, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.